Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu, ya. Ada yang mau mimpin berdoa? Satu. Oh iya, sekarang coba dicek ya, dicek teman-temannya, kanan kirinya, sampingnya, depan belakangnya. Apakah ada teman yang tidak masuk hari ini? Enggak, Bu. Alhamdulillah, masuk semua ya. Alhamdulillah semuanya sehat, bisa belajar bersama-sama. Sekarang kita nyanyikan lagu nasional dulu. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Apakah anak-anak memiliki pengalaman atau mengalami atau mungkin melihat ya, ada orang yang ingin membeli gas LPG yang 3 kilo ya, yang kecil itu, tetapi kesulitan untuk mendapatkannya. Apakah ada? Apakah ada? Ada, Bu. Oh iya, Mas Lingga. Bagaimana, Mas? Kemarin ibu saya pengen beli gas di warung sana tersebut nggak ada. Oh iya, jadi ibunya Mas Lingga mau beli gas, tapi beli di warung nggak ada, habis gitu ya Mas katanya. Pindah ke warung lain juga nggak ada begitu. Oke, Bu Guru akan mulai yel-yel dulu. Nanti Bu Guru bilang halo, kalian jawabnya hai. Ketika Bu Guru bilang hai, kalian jawabnya halo. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya. Yang pertama, setelah mengamati gambar tentang kelangkaan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian kelangkaan. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video tentang kelangkaan, peserta didik dapat mendeskripsikan penyebab kelangkaan. Yang ketiga, setelah mengamati video tentang kelangkaan, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri terjadinya kelangkaan suatu barang. Yang keempat, setelah mengamati video tentang kelangkaan, peserta didik dapat menganalisis usaha mengatasi kelangkaan. Ya. Kemudian, yang kelima, setelah mengamati gambar tentang kelangkaan, peserta didik dapat menyajikan poster tentang kelangkaan. Dan yang terakhir, yaitu setelah melakukan diskusi tentang kelangkaan, peserta didik menyajikan hasil diskusi tentang kelangkaan. Ya, ini adalah biar suasananya menyenangkan. Kita akan ice breaking, lakukan sedikit game permainan, yaitu permainan tepuk. Ya, nanti ketika Bu Guru mengucapkan selamat pagi, maka kalian tepuk 1 kali. Gitu. Kemudian ketika Bu Guru mengucapkan selamat siang, kalian maka tepuknya 2 kali. Ya. Prap, prap. Ya. Kemudian ketika Bu Guru mengucapkan selamat sore, maka tepuknya 3 kali. Prap, prap, prap. Dan yang terakhir, ketika Bu Guru mengucapkan selamat malam, maka tepuknya ya, tepuknya tidak bersuara, tidak menimbulkan suara. Ya. Kenapa selamat malam kok tidak menimbulkan suara tepuknya? Karena waktu malam sunyi, Bu. Iya, pinter Mas Ado. Waktu malam itu sunyi. Nih, pada tidur ya. Kalau tidur kan tidak bersuara. Oke, siap? Ya, Bu Guru mulai ya. Nah, tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini, tentang kelangkaan, Bu Guru akan tampilkan. Nanti ada beberapa gambar dan juga video. Silakan anak-anak mengamati gambar dan video yang Bu Guru tampilkan. Yang pertama tentang gambar. Sekarang coba siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh iya Mas. Apa sih, Bu, pengertian dari kelangkaan itu? Pengertian kelangkaan ya Mas ya. Pertanyaan dari Mas Kris, pertanyaannya yaitu apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan, begitu ya Mas? Ya, Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, kemudian yang lain apakah ada? Oh iya Mbak Zaina. Ciri-ciri kelangkaan itu seperti
Ciri-ciri kelangkaan. Baik, apa sih ciri-ciri dari kelangkaan? Begitu ya Mbak Zaina. Terima kasih Mas Kris, Mbak Zaina sudah berani bertanya. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Kris dan Mbak Zaina? Saya Bu, Oh iya Mbak Asya. pengertian kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan suatu keadaan di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan, atau dapat diartikan suatu kondisi di mana keinginan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas. Iya, bagus sekali Mbak Asya. Jadi Mbak Asya menjawab pertanyaan dari Mas Kris tadi ya mengenai kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Intinya kelangkaan itu adalah suatu kondisi di mana tidak seimbang antara jumlah barang yang diminta, permintaannya yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jumlah barang yang tersedia. Begitu ya Mbak, penawaran dari barang tersebut. Bagus sekali, pintar Mbak Asya, terima kasih. Kemudian dari pertanyaan Mbak Zaina tadi, adakah yang mau mencoba menjawab? Bisa menjawabnya? Saya Bu. Oh ya, monggo Mas Mahmud. Kelangkaan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yakni misalkan sumber daya alam dan keterbatasan manusia. Dan juga ciri-ciri kelangkaan yaitu adalah jumlah alat memuas kebutuhan sangat terbatas sehingga sulit untuk diperoleh. Yang kedua, harga kebutuhan melonjak drastis dari biasanya karena jumlahnya terbatas dan permintaan tinggi. Iya, terima kasih Mas Mahmud ya. Ya. Kemudian untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita ya, yaitu yang pertama kita akan belajar dengan model project based learning. Jadi nanti dalam pembelajaran ini itu nanti ada suatu proyek untuk menghasilkan suatu produk. Nah, dalam materi kita tentang kelangkaan ini nanti proyeknya itu adalah kita ya, kalian akan membuat proyek, membuat sebuah poster tentang kelangkaan dan juga nanti akan membuat diagram pohon kelangkaan. Ya. Ini adalah pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Kalau tidak, Bu Guru akan bagi kelas ini jadi 4 kelompok ya, sudah Bu Guru bagi. Ya. Baiklah, untuk kelompok pertama ada Mbak Bilkis, Mbak Iis, Mbak Tuti, dan Mbak Reni. Kemudian kelompok yang kedua ada Mas Surya, Mas Bintang, Mas Yusuf, dan Mas Kris. Kelompok 3 ada Mbak Zaina, Putra, Raihan, dan Dani. Dan kelompok terakhir ada Dinda, Mahmud, Lingga, dan Asya. Nah, ini adalah kelompok kita pada hari ini. Nah, silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya, tetapi bergabung yang tertib ya, jangan berisik, jangan ribut seperti itu. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Bu Guru akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan dalam kelompok. Itu nanti yang pertama membuat poster, menggambar poster, dan yang kedua tentang membuat diagram kelangkaan. Terima kasih Bu. Sudah mendapatkan semua ya
KPD-nya ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya, dikerjakan secara kelompok tugasnya ya. Daya alam bisa ya, sifat serakah. Maksudnya itu maksudnya apa begitu? Misalnya sifat serakah manusia itu, misalnya contohnya bagaimana? Contohnya misalnya karena cabai itu baru mahal, maka kemudian ditimbun dulu, gitu. Nanti baru ini dijual lagi seperti itu. Atau mungkin ini apa? Misalnya bencana alam, misalnya terjadi banjir sehingga tanaman cabai banyak yang hanyut, rusak seperti itu. Lebih dispesifikkan lagi. Ya. Ya. Kalau akibatnya bisa banyak yang terkena penyakit gara-gara Dari apa yang sudah kita pelajari tadi, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Tadi kita belajar tentang kita belajar tentang kelangkaan. Ya, ayo masih semangat kan? Ya, Bu Guru ulangi. Kita belajar tentang apa tadi? Ya, bagus. Masih semangat dan semuanya memperhatikan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang kelangkaan. Benar. Kemudian apa saja tadi yang kita pelajari dalam materi kelangkaan? Yang pertama tentang oh iya. Iya, pengertian, penyebab, kemudian ciri-ciri, akibat. Bu Guru akan bagikan satu persatu kertas untuk refleksi. Ya, terus semua sudah mendapatkan kertas warnanya? Baiklah, untuk refleksi kita hari ini, silakan kalian tuliskan, ya. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Bu Guru sudah share, ada tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Udah Ibu Guru share, Bu Guru share di grup WA. Nanti silakan dibuka dan dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan. Ya, nah kemudian untuk minggu depan kita masih akan belajar tentang materi kelangkaan ini. Kita akan meneruskan proyek kita. Jadi tadi yang sudah dibuat tentang sketsa kelangkaan, kemudian diagram pohon itu besok dibawa kembali. Kita selesaikan pada pembelajaran kita minggu depan, ya. Jangan lupa untuk minggu depan, karena menyelesaikan tugas proyeknya, jangan lupa untuk membawa alat tulis yang lengkap ya. Jadi tidak usah pinjam-pinjaman. Kemudian yang kedua membawa pewarna. Bisa spidol, krayon, pastel atau apa bebas. Ya. Oke, Bu. Baik ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Baiklah. Kalau begitu kita tutup pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak semuanya sudah belajar bersama dengan baik ya.
Jangan lupa diulangi lagi supaya lebih paham lagi ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.